Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahil fatahil alim alladzi arsyada man istafahu min ibadihi lit-ta'allumi wa ta'lim wa ja'ala al-'ilma sababan najati wal fawzi biz-zulfi 'indal malikil 'azim. Wassalatu wassalamu ala man arsalahu Allahu hadan ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi al-faizin bi suhbatihi wa tibahi bil khuludi fi daril baqa'i wan na'im. Alhamdulillah, di malam hari ini kita bisa kembali melanjutkan kajian kita bersama kitab Al-Arba'in fi Ushuluddin. Di pertemuan sebelumnya kita sudah masuk di pembahasan Al-Aslu Sabi' fi Tawakkul. Pembahasan yang ketujuh tentang tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu hadis Nabi yang menggambarkan mengenai tawakal ini seperti yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli." Kalau seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal bujuran, la razaqakum kama yurzaqut tayru, maka Allah akan memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana diberikannya rezeki burung. Kenapa burung itu taghdu khimasan wa taruhu bitanan? Jadi berangkat dari sarang pagi itu, telehnya, temboloknya itu lagi kosong, taghdu khimasan wa taruhu bitanan, bulik sore itu sudah penuh. Nah, tawakalnya tuh kayak tawakal burung, nah. Artinya ada usaha. Jadi ada usaha, ada aja dapat. Nah, ini Rasulullah memberikan analogi. Dan tawakal ini, kata Imam Ghazali, haqiqatut tawakkuli ibaratun an halatin yasduru anit tauhid wa yadhharu atharuha 'alal a'mal fahiya salah satu arkanin al-ma'rifah wal hal wal amal. Al-ma'rifatu wal halu wal amal. Jadi nangaran tawakal ini suatu sifat yang akan timbul an halatin yasduru anit tauhid, sifat yang timbul karena pijakannya itu tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Ketika yakin lawan Allah Subhanahu wa taala, maka sifat tawakal ini akan timbul. Wa yadhharu atharuha 'alal a'mal, dan nampak atharuha ini efeknya 'alal a'mal, dari perbuatan, tingkah laku kan. Fahiya salah satu arkan. Ini ada 3 rukun dalam tawakal ini. 1 ma'rifah, al-hal kondisi, wal amal ini gawean. Kenapa jadi pijakan tawakal itu adalah tauhid? Karena sifat tawakal itu akan muncul kalau seseorang tadi tauhidnya bujur lawan Allah Subhanahu wa taala. Maksud bujur tuh kayak apa, Gerang? Kan kayak ini. Sifat Allah itu banyak, tak terhingga, tak terbatas. Nah, lalu ulama mengonsep sifat apa yang itu bisa mewakili dari semua. Makanya dipilih ada 20 sifat. Sifat 20. Sifat 20 itu lain membatasi. Sifat Allah 20 aja kah? Ada. Tapi itu adalah sebuah konsep yang perwakilan dari semua sifat Allah yang tidak terbatas, tidak terhingga. Nah, itu. Nah, 20 sifat ini ketika itu sudah mendarah daging, sudah terkonsep baik terhadap seorang mukmin, seorang muslim bertauhid, akan timbul sifat tawakal.
Kayak pegerang runtutannya. Nah kayak ini. Pertama, sifat Allah Ta'ala itu wujud ada. Orang bertawakal itu yakin pasti Allah Ta'ala itu ada. Allah Ta'ala itu menjamin rezeki hambanya selama hidup. Kalau yakin Allah Ta'ala itu ada, nah yakin pasti itu akan terjadi. Kayak misalnya kita melihat jalan, misalnya jalan Ahmad Yani, kita yakin jalan Ahmad Yani itu pasti ada petugas setiap pagi nang membersihi, walaupun kada melihat. Nah, malamnya kita melihat rigat, banyak daun guguran kayak itu, ada orang buang sampah sembarangan. Aturannya membuang sampah masing-masing. Cuma ketika malam kita melihat rigat, tapi kita yakin tukang sapu ini ada aja orangnya. Nah, esok pagi kita datang itu sudah bersih, karena yakin ada orangnya tuh yang menggawe. Allah Ta'ala bang, nah sama. Ketika kita yakin Allah Ta'ala wujud ada, nah maka semua yang Allah janjikan itu pasti terjadi. Nah ini yang akan sulit terjadi bagi orang yang tidak percaya akan adanya Tuhan. Ya benar tuh, kayak terjadi sendiri ada usaha ngalih. Atau orangnya tauhidnya masih pas-pasan, kayak kada ingat ada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin lah kayak itu, mungkin. Makanya ada dalam Al-Qur'an itu wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr, saling mengingatkan. Sekelas sahabat Hajar itu, pas Nabi meninggal, ada aja nang kada ingat lawan kada sadar Nabi itu meninggal. Saking sayangnya lawan Nabi, saking cintanya lawan Nabi, dan waktu Nabi meninggal tuh puncak dari euforia keberhasilan dakwah. Di situ Nabi meninggal. Karena kan kan Fathu Makkah tahun 8 Hijriah. Imba Fathu Makkah itu langsung Nabi lawan orang-orang Mekah nang hanyar be Islam itu tulak ke Hunain, menang, menaklukkan kota Taif, berhasil. Sudah. Nah, dari tahun 8 Hijriah itu sudah apa ngarannya nih, di penghujung tahun 8 Hijriah. Nah itu masuk tahun 9 Hijriah. Tahun 9 Hijriah ini adalah di mana banyak orang masuk Islam dari kabilah-kabilah tadi. Jadi titik awal kemenangan dakwah Nabi itu pas 8 Hijriah. Nah, bulan-bulan berikutnya, nah itu yang waraitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Tahun 9 Hijriah tuh. Puncaknya dari semua orang masuk Islam itu adalah kapan? Waktu haji. Tahun 10 Hijriah. Uniknya sebenarnya tahun 9 Hijriah perintah haji itu turun. Ini salah satu pendapat yang kuat. Jadi kapan haji pertama kali diwajibkan? Itu tahun 9 Hijriah. Namun Nabi kada langsung naik haji. Malah siapa yang pertama naik haji? Sayyidina Abu Bakar. Jadi itu dulu siapa naik haji? Nabi kah Sayyidina Abu Bakar? Dulu Sayyidina Abu Bakar. Nabi kada langsung naik haji. Sembahyang lah. Nah ini nah. Malam Nabi perintah Isra Mi'raj. Isuknya subuhnya adalah jari malaikat Jibril sembahyang, isuknya langsung sembahyang. Puasa tahun 2 Hijriah diperintahkan langsung puasa. Zakat 2 Hijriah juga diperintahkan langsung tahun itu. Haji kada. Tahun 9 Hijriah diwajibkan, kada langsung Nabi. Tahun 10-nya hanya menggawe. Umrah bang, umrah Nabi 2 kali aja. Sekali tahun 7 Hijriah, nang sekalinya biimbai lawan haji tahun 10 Hijriah tadi. Totalnya 2 kali umrah, sekalinya ke haji. Nah itu aja Nabi Muhammad. Makanya bila ada orang kawan naik haji, apalagi wah ini lebih daripada 10 kali. Wah ini tuh nah, lebih daripada 10 kali. Itu dasar zalika fadlullah yu'tihi man yasha.
karunia Allah yang kadakawa digambarkan itu memang karunia Allah pilihkan. Umur abang sama lah, sama. Itu zalika fadlullah yu'tihi man yasha. Kadakawa diukur kan. Nah, puncaknya nih, jadi pas naik haji tahun 10 Hijriah itu seberataan yang masuk Islam. Nah, itu yang menyatakan syahadat lawan Nabi hadir seberataan. Terkumpulan loh, berataan terkumpulan. Ngarannya Haji Wada. Ya haji perpisahan. Ya memang Nabi pertama naik haji lawan terakhir yang versi sudah dapat wahyu dari Allah. Nah itu. Imbahnya itu. Imbahnya kan tuh turun ayat yang al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Agama sudah sempurna, syariat sudah sempurna. Nah, orang gembira semuanya. Sayyidina Abu Bakar itu sudah sadar bahwa Nabi akan sempurna tugas. Sudah habis tugasnya. Ya, Nabi tahun 11 Hijriahnya bulan Rabiul Awal meninggal. Mengagetkan. Dan selain sahabat yang mungkin ada yang sedih, ada yang mandam macam-macam, ada juga yang murtad kembali ke agama yang dulu. Kenapa? Karena mereka mengira Nabi ini kayak hidup selawasan sampai nangka itu. Nah, makanya tauhid tadi penting jadi pondasi dalam bersifat tawakal. Apalagi misalnya sifat Allah Subhanahu wa taala wujud kidam. Pian bilanya melihat di TikTok, katanya kan ada di TikTok lah. Jadi di media sosial itu yang salah satu nang rame itu, ini TikTok. Termasuk dunia ceramah digital. Ini di TikTok nang rame. Namun pian rancak membuka YouTube, selain YouTube di TikTok tuh rame ceramah. Nah, di TikTok itu lagi rame tentang Nur Muhammad, kajian Nur Muhammad. Pengajiannya belum tentu gombong lagi. Cuma yang jelas kayak ini di alam nih cuma dua. Ada nangarannya khalik lawan makhluk. Itu aja. Bilanya kada khalik sang pencipta atau makhluk nang diciptakan. Kadada yang lain. Makhluk itu siapa? Yang diciptakan. Berarti siapa? Ya kita, alam berdua. Khalik siapa? Ya Allah Ta'ala. Nah, kidam itu artinya adalah namun bahasa Arab Melayu Bahari itu sedia. Nah, maksudnya itu adalah kidam itu Allah tidak berpermulaan. Kadada setaranya itu apabila ada. Itu kidam. Bako bang, wujud kidam bako. Bako itu Allah Ta'ala kekal selama-lamanya, ada terus, kada mungkin hilang. Kita bang makhluk, ya kita kan pasti hilang itu. Kada mungkin selawasan ada di bumi, di dunia, pasti ada ngarannya meninggal. Kada mungkin kita dalam satu tempat aja di rumah terus, pasti ada keluar rumah, ada ke jalan, ada ke sekolahan, ke masjid, ke kantor. Kada mungkin dalam satu titik aja. Bisa ada masanya meninggal, hidup. Nah, Allah Ta'ala kidam bako. Termasuk sifat Allah Ta'ala ini yang ada hubungannya dengan tawakal ini adalah kudrat. Allah Ta'ala kudrat kuasa. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Ketika kita tahu Allah Ta'ala memiliki sifat kudrat dan kita yakin Allah Ta'ala memiliki sifat kudrat, maka semua yang terjadi ini sebenarnya selesai dah. Allah Ta'ala pasti bisa mengaturnya. Allah Ta'ala memiliki kuasa. Yang nyata benar semalam kita waktu zaman Covid, kadang ada yang membayangkan tatanan dunia berubah gara-gara virus yang halus benar. Pakai mata kada kelihatan, pakai kacamata kada kelihatan juga. Kaca besar kada kelihatan juga. Halus benar virusnya. Tapi karena Allah Ta'ala nak memperlihatkan kudrah, kekuasaan Allah Ta'ala, itu semua terjadi.
kejadian seberatan Allah Ta'ala kuasa. Nah, makanya di surah Al-Baqarah tuh punya ayatnya kan ini. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Mungkin asa an takrahu syai'an, mungkin kalian membenci sesuatu, tapi itu apa? Lebih baik bagi kalian. Wa asa an tuhibbu syai'an, barangkali kalian menyukai sesuatu tapi syarrul lakum, tapi tidak baik. Wallahu ya'lamu antum la ta'lamun. Allah Ta'ala Maha mengetahui dan kalian tidak tahu. Nah, makanya di sini Imam Ghazali menyebutkan haqiqatut tawakkuli ibaratun an halatin yasduru anit tauhid. Tawakal itu timbul hadir karena apa? Karena sifat tauhid yang sudah mendarah daging. Yakin Allah Subhanahu wa taala memiliki kudrat kuasa. Allah Ta'ala iradah memiliki kehendak. Jadi tawakal ini kan adalah sifat bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Terserah Allah Ta'ala aja, nah itu tawakal. Tawakal sudah. Wa yazharu atharu fil a'mal. Nah, efek daripada keyakinan kepada Allah, sifat tawakal kepada Allah itu akan tergambar dari al-a'mal, perbuatan. Dan rukunannya ada 3. Pertama tadi ma'rifah, 2 al-hal, 3 al-amal. Yang pertama dulu al-ma'rifah. Wahya al-asal. Jadi ma'rifah mengenal Allah Ta'ala ini adalah dasarnya untuk bersifat tawakal. Namun kada tahu Allah Ta'ala kada mungkin tawakal. Wa ani biha, maksud Imam Ghazali, maksud ma'rifah ini apa gerang? Yaitu at-tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Kan kayak ini waktu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di gua Sur lawan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Itu kan kasusnya, kisahnya nih. Karena Nabi dan Sayyidina Abu Bakar lagi dikejar-kejar orang kafir Quraisy. Ini melarikan diri ini. Jadi orang-orang Quraisy itu rapat, diambil keputusan Nabi Muhammad dibunuh aja. Nah, lalu kan pas pada malam hari itu Sayyidin berdua sempat melarikan diri, Nah, cuma kada langsung melarikan diri, tetapi bersembunyi dulu di gua Sur. Nah, zaman dahulu, apalagi di Mekah, di Quraisy itu, nah, ada salah satu keahlian orang itu, skillnya itu bisa mencari jejak. Dasar dapat tuh ada, ilmu itu ada dahulu tuh. Wah, ini kayaknya tuh ada ini orang kayak itu. Cuma ya mungkin kada dipelajari secara umum. Ilmu mencari jejak. Makanya kalau kita baca sejarah baginda Rasulullah SAW, pencari jejak itu dasar sampai di depan gua. Dasar kawa, ilmunya tuh ada itu. Kenapa jadi Nabi Muhammad? Kalau kita lihat peta Arab Saudi itu, sini Mekah, Madinah tuh ke sebelah utara. Mekah ke utaranya tuh Hanyar ke Madinah. Nah, Nabi dan Sayyidina Abu Bakar itu kada langsung menuju utara, tapi berputar dulu ke arah selatan. Jadi gua Sur itu sebelah selatan Madinah, sebelah selatan Mekah. Jadi kada langsung ke utara, tapi ke selatan dulu menuju gua Sur. Ini untuk menghilangkan perkiraan langsung ke sana. Tapi memang keahliannya tadi bisa mencari jejak, makanya di depan gua. Cuma apa yang terjadi? Ya diselamatkan Allah Subhanahu wa taala. Dan di masa-masa genting tadi, waktu sudah di depan gua kayak itu, Sayyidina Abu Bakar ini takutan. Kenapa jadi takutan Sayyidina Abu Bakar ini? Sayyidina ini bukan takutan Sayyidina tertangkap atau apa, ada. Jadi Sayyidina Abu Bakar lah, bila nyako tertangkap habis ke apa-apa ya. Tapi bilangnya Nabi Muhammad nang tertangkap, nah ini ngalih. Kalau Nabi Muhammad yang tertangkap, siapa lagi yang menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala? Habis kisahnya dah.
Dengan kekhawatiran ini langsung dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Diabadikan Allah dalam Al-Qur'an. Ujar Nabi apa? La tahzan innallaha idz qala li sahibihi, saat Nabi Muhammad berkata kepada sahibihi, sahabatnya. Ini satu-satunya dalam Al-Qur'an yang disebut sebagai sahabat Nabi secara khusus, Sayyidina Abu Bakar. Idz qala li sahibihi, ketika seseorang berkata kepada sahabatnya, maksudnya Nabi Muhammad kepada Sayyidina Abu Bakar. La tahzan innallaha ma'ana. Jangan sedih, jangan takut, Allah bersama kita. Nah, ini ketauhidan. Itu keyakinan. Kayaknya waktu agresi militer Belanda tuh, nah, apa yang membuat pasukan kita itu menang, bisa bertahan, keyakinan yang kayak ini. Buktinya apa geram? Jadi sebujurnya sejarah Indonesia tuh, yang sejarah di buku pelajaran di sekolahan, nah itu. Apalagi di masa Orde Baru, banyak yang kada diungkapkan. Lain pembelokan nggak ada. Pembelokan tuh lain bang kisahnya. Cuma banyak yang kada diungkapkan. Salah satunya apa? Jadi waktu agresi militer Belanda itu sebenarnya banyak para santri yang terlibat membantu tentara Indonesia. Sebelumnya itu ada beberapa tempat yang monumennya tuh nah mengabadikan itu. Cuma karena memang para santri ini diajarkan untuk tidak pamer, tidak menampakkan diri, jadi itu kada kelihatan. Jadi mah tuntung agresif menang perang itu ya bebulik pulang ke pondok, habis kisahnya. Nah, baru beberapa tahun kemudian lawas tuh hanya beberapa penulis muncul mengisahkan yang itu kayak itu. Bahwasanya sebenarnya yang terjadi itu ya para santri turun. Nah, apa hubungan santri lawan tauhid tadi? Hubungannya adalah ketika berjuang itu memang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam Kang Abik amun buan pian pernah mendengar, jadi ada salah satu penulis novel Islam Habibur Rahman Al-Syairazi, ngaran Sidin pernah pas perjalanan di daerah Jawa juga, ada kawan Sidin berkisah. Kisahnya kayak ini, malam itu jar malam mungkin pas lagi sebelum perang lah, malam di hutan tuh nah. Pengajian tafsir Jalalain. Kenapa bisa pengajian? Karena yang umpat perang ini turunan, santrinya turun, kiainya turun juga. Jadi malam itu apa nang diisi? Pengajian. Nah, jadi semangat berjuang itu ya memang murni karena tauhid, beriman kepada Allah Ta'ala. Karena bilanya kadang kaya itu sulit diterima akal, kita kawa bertahan. Karena waktu Belanda datang, agresi militer itu membawa Inggris. Inggris itu adalah pemenang perang dunia kedua. Luar biasa nih. Pengalaman perang tinggi, persenjataan lengkap, nah itu. Tapi apa yang terjadi? Ya kalah. Ini salah satunya adalah keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ngarannya tauhid. Sama kayak bilanya kita lihat kejadian waktu perang Badar. Perang Badar itu kan kayak ini. Nabi lah kita tulakan. Kan kafilah dagang Abu Sufyan itu hendak lewat. Nah, ujar Nabi itu kita hadang dan dagangannya tadi kita bawa ke Madinah. Itu kenapa? Sebagai ganti harta yang ditinggalkan di kota Mekah. Nah, itu sebagai gantinya. Lalu ujar Nabi, jadi perang Badar itu banyak sahabat kedumpat. Karena kayak ini aja Nabi. Ayo kita bergegas. Itu ada kafilah dagang Abu Sufyan, itu milik orang-orang Quraisy juga. Kita hadang, itu kita bawa ke Madinah. Nang hadir aja, pokoknya siap langsung kita tulakan. Mana nang ada aja. Jadi kada seberatan umpat. Walhasil nang tulak itu orangnya terkumpul 314. Itu kada seberatan. Tulak. Apa tujuannya? Tujuannya adalah apa? Menghadang barang dagangan aja. Itu aja kan.
kuda 2 ekor, unta 70 ekor. Jadi seekor unta itu membawa 2 atau 3 orang sahabat. Jadi kada perlengkapan lah, ya seadanya lah. Itulah keluar ke Madinah. Abu Sufyan dapat kabar bahwa rombongan dagangnya nih akan dicegat kaum muslimin. Karena tahu akan mengirimlah utusan ngarannya Domdom, tadi ke Mekah menghabari kami hendak diserang, kapilah dagang kita tuh hendak diserang. Nah, orang Mekah mendengar pasan itu siap-siap 100%. Jadi pada para pembesar Quraisy itu turunan seberataan, kecuali Abu Lahab, Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf, Utsbah bin Rabi'ah, Syaibah, Al-Walid bin Mughirah, seberataan. Jaka ibarat wahini itu yang mulai bintang 1 sampai bintang 5 turun berataan. Letjen, Majen, Kolonel, berataan turun. Karena ini penting. Nah, siap dah buat Mekah. Itu kurang lebih orangnya 1000-an lah. Itulah keluar Mekah. Ini siap bener dah. Keluar. Nah, ternyata Abu Sufyan ini berhasil menyelamatkan diri. Jadi berputar. Bilanya lagi kita lihat peta Arab Saudi, misalnya sini ada petanya. Madinah itu kada di pinggir banyu. Nah, Abu Sufyan pas anak lewat Madinah itu mengeminggir sampai ke pinggir banyu, pinggir pantai. Pinggir pantai itu kan Laut Merah tuh. Nah, sampai lewat situ. Jadi kada tetamu kaum muslimin. Sehingga Abu Sufyan ini dan rombongan dagang itu selamat kau sampai ya parak Mekah lah. Sampai di sana tetamu lawan pasukan Quraisy Mekah. Bahasa kita, nah untung selamat, ada apa-apa kita bolehkan aja dah. Ada apa aman aja. Jar Abu Jahal, kenapa bolehkan langsung rugi sampai ke sini dah. Kenapa kita bolehkan? Kita sampai ke Badar aja berjalan. Di sana kita bermalam 3 hari 3 malam. Kita menyembelih unta, minum-minum, makan-makan lo kita situ. Kenapa boleh? Nah, lalu pasukan Quraisy ini menuju ke Badar. Kaum muslimin mendengar itu ya langsung siap juga. Cuma situasinya ini berbeda. Nah, ini yang masalah tauhid tadi. Nabi ma'asai. Ujar Nabi kayak apa nih kita nih? Ujar Al-Miqdad bin Amr. Ini orang muhajirin. Ya Rasulullah, kami siap, muhajirin siap berjuang. Kenapa Nabi bahasa betakon? Karena ini kondisinya sudah berbeda. Posisinya adalah 1:3. 1:3 ini orang Quraisy itu siap benar dah. Kaum muslimin seadanya gitu. Seadanya. Unta aja tadi berdua atau bertiga nang berbuat. Saking biasa aja. Sudah. Lalu Nabi menghadangi dari perwakilan Ansar, Sa'ad bin Mu'adz. Jar Sa'ad bin Mu'adz, pian menghadangi pendapat ulun kah? Ya, jar Nabi. Kami ya Rasulullah siap juga. Pokoknya pian membawa apa, pian menyuruh apa kami siap. Nah, kenapa Nabi menakoni bahasa nih? Karena bila kita lihat di perjanjian Madinah, piagam Madinah, orang-orang Ansar tuh kayak ini nah janji bayatnya tuh nah. Kami akan melindungi Rasulullah dengan segenap jiwa raga selama di Madinah. Nah, itu perjanjiannya. Ini kan di luar kota Madinah. Jadi misalnya buhan Ansor itu bulikan, kada melindungi Nabi, berdusta lah, kada menyalahi aturan lah, kada. Nah, tapi Jar Sa'ad bin Mu'adz jawabannya Jasidin, kami siap. Ini yang berbeda jauh waktu kejadian Nabi Musa alaihissalam. Waktu Sidin membawa berjihad. Apa ujar umat Sidin, umat Nabi Musa? Izhab anta wa rabbuka innaha huna qaidun. Pian hajat tulak lawan Tuhan. Kami duduk di sini aja.
kaum muslimin kada kami siap Nabi tulakan ini yang tauhidnya kelihatan benar. Kenapa? 1:3. Sampai di Badar nih jar salah satu sahabat Nabi kenapa singgah di sini? Ini wahyu dari Allah kah strategi perang? Jadi Nabi strategi perang. Oh, jangan di sini, sebelah sana. Nah, berpindah Nabi. Kenapa jadi pindah sebelah sana? Karena memaraki sumber air. Kaum muslimin itu maulah camp itu di parak sumber air, sehingga orang-orang kafir Quraisy ngalih mencari sumber air. Itu sebuting. Nah, dan malamnya Nabi berdoa berhimmat. Doanya, ya Allah bantulah kami. Salah satu isi doa Nabi itu kayak ini nah. Ya Allah, kalau seandainya pasukan ini kalah, kadida lagi habisan, tidak ada lagi yang menyembah Engkau ya Allah. Karena ini sih orangnya habis. Tetapi di situasi genting nangka ini Allah Ta'ala menurunkan rahmatnya kepada umat Islam. Apa? Kawa goreng nyenyak malamnya tuh nah. Malam anak perang Badar tuh nah. Pasukan muslimin kawa goreng nyenyak gitu. Padahal situasi lagi mengkhawatirkan, tapi kawa goreng nyenyak karena Allah mengirimkan itu. Sudah hari perangnya. Nah, ini waktu perang Badar ini dasar luar biasa. Jadi pas perang berlangsung dapat bantuan dari Allah Ta'ala. Apa itu? Malaikat turunan dari langit, malaikat turunan. Nah, ini yang adanya tauhid. Rasulullah sudah berdoa, sudah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat pun kayak itu seberataan. Karena ini situasinya 1:3. Dan yang 3-nya ini maksudnya yang orang-orang Quraisy ini sudah siap benar. Kaum muslimin ini ya seadanya aja gitu. Tetapi karena memang sifat tauhidnya sudah tertanam, percayanya sudah 100% full, yang terjadi ada pertolongan dari Allah. Apa? Ya malaikat turunan. Malaikat turunan yang apa ngarannya nih? Itu di luar dugaan. Nah, sehingga bisa menang, dan menangnya itu sangat gemilang, luar biasa. Yang meninggal tokoh-tokoh Quraisy, dapat harta ghanimah banyak, tawanan banyak. Jadi orang-orang Quraisy yang waktu keberangkatan itu menganggap sudah siap 100%, kalahnya malah kalah telak, kalahnya luar biasa. Makanya istri Abu Sufyan itu sarik benar imbah perang Badar, karena di sana aksiden itu meninggal, Abbasidin meninggal juga itu. Sarik benar. Karena ya orang-orang Quraisy-nya kalah telak. Jadi waktu pasukan Quraisy yang masih hidup itu boleh ke Mekah, kondisi kota Mekah itu apa ngarannya nih? Menyedihkan. Ini karena kalah lawan supan-supannya. Nah, ini kenapa bisa terjadi? Karena tauhid tadi. Makanya Imam Ghazali menyebutkan rukun pertama untuk bisa bertawakal kepada Allah adalah tauhid. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yakin dengan Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu innama yatawakkalu 'ala Allahi man la yara fa'ilan siwallahi. Maka sesungguhnya hanya saja tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah orang yang tidak melihat fa'ilan, yang memperbuat sesuatu kecuali Allah. Jadi semua yang terjadi di dunia ini itu sudah Allah mengatur. Nah itu yang ngarannya ma'rifah kepada Allah dalam bab tawakal ini adalah tahu dan sadar apa yang terjadi seberatan di dunia ini Allah Ta'ala yang mengaturnya. Bila Allah Ta'ala mengatur, selesai dah. Makanya undang-undang dasar kita tuh apa bunyinya? Atas berkat rahmat Allah. Karena ini rahmat Allah Ta'ala. Bayangkan bilanya Jepang kada dibom, kada tahu kita kayak apa. Situasi politiknya berbeda. Bayangkan pas agresi militer Belanda tuh kita kalah. Bayangkan bilanya kada ada Sumpah Pemuda.
bayangkan bilanya kada hakon yang berjuang. Jadi sebujurannya waktu Sumpah Pemuda itu terjadi perbedaan pendapat. Sebujurannya apa? Mungkin karena tahu lah kenapa jadi buku sejarah sedikit membahas itu. Cuma ini waktu Sumpah Pemuda itu sebenarnya terjadi perbedaan pendapat. Yang pertama, ini yang kita pakai alhamdulillah merdeka total. Kita merdeka total. Ya pemerintah kita menyelenggarakan terserah kita nih itu. Ini yang alhamdulillah tercapai. Tapi sebelumnya ada pilihan kedua. Nah, pilihan kedua ini apa? Menjadi persemakmuran Belanda. Persemakmuran Belanda itu nyaman lah pilihannya. Sejujurnya nyaman. Kadang alih, kadoyoyo berjuang dan dianggap merdeka juga, independen. Tapi independen dalam apa ngarannya nih? Porsinya. Sama kayak Malaysia kan persemakmuran Inggris gitu. Nah, di Sumpah Pemuda tuh ada usulan putra bangsa juga kan. Jadi persemakmuran Belanda. Nah, jadi merdeka kita tapi persemakmuran Belanda. Nah, ada usulan itu. Tapi ya Allah maturkan supaya apa? Supaya jadi merdeka. Maka hebatnya juga itu. Hebatnya tuh. Di antara negara-negara yang dijajah, tuntung penjajahan basi bahasa seorang Indonesia. Kada terpengaruh loh. Ini apa ngarannya nih? Kada ada hubungannya apa ngelawan yang bahasa internasional terbelakang atau apa? Cuma maksudnya ada memiliki kemandirian. Nah, di poinnya di situ ada kemandirian yaitu bisi bahasa Indonesia. Nah, ini yang kalau dalam bab tawakal tadi adalah apa? Man la yara fa'ilan si Allah. Allah Ta'ala yang mengatur sebenarnya, termasuk Allah yang mengatur kenapa jadi Indonesia bisa menjadi negara muslim terbesar di dunia. Itu luar biasanya. Apalagi di Indonesia nih masyarakatnya majemuk, heterogen macam-macam. Ini kita hari Kamis Isra Mi'raj, hari Sabtu Imlek. Jadi dosen kami itu dosen orang Mesir. Tanggal Habang kan di sini loh. Ini kami tanggal Habang. Apa nih acara apa sih nih? Pada iya kan. Waktu itu entah Waisak kah atau Nyepi kah. Iya kan sih. Bingung di Indonesia banyak benar apa ngarannya ini agama yang diakui artinya keberagaman itu luar biasa. Nah, itu Allah Ta'ala mengaturakan menjagakan macam-macam, tapi yang menyembah Allah yang Islam banyak juga daripada kita. Ini rahasia Allah Ta'ala. Nah, orang yang bertawakal itu dasarnya, pondasinya tauhid itu sudah selesai. Allah Ta'ala yang mengatur seberataan. Jadi usaha-usaha yang digawi, usaha yang dikerjakan itu dengan sadar diri yang finishingnya, hasilnya Allah yang mengatur. Berarti rugilah kita usaha, kada rugi. Karena ketika seseorang sudah berusaha, itu adalah bagian daripada ibadah. Ada orang hendak berbuat kebaikan, mau membangun masjid, cuma masih dalam proses pembangunan. Sudah dapat pahala lah, sudah dapat walaupun belum tuntung. Sampai 2 kali ganti kepengurusan belum tuntung juga lagi, rugilah, ada rugi. Karena bagian perjuangan itu adalah bagian daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kada menunggu hasil, proses itu juga sudah bagian dari pahala. Nah, ini pondasi dasarnya apa? Tauhid tadi. Selesai, Allah Ta'ala yang mengatur semuanya. Maka dari Imam Ghazali, wa kamalu hadhil ma'rifah yutarjimuhu qauluka. Nah, kesempurnaan daripada mengenal Allah Ta'ala ini bisa diwakili dengan ucapan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah, tidak ada selain Tuhan selain Allah, wahdah satu-satunya, la syarikalah, tidak ada yang setara
tidak ada yang selevel dengan Allah Subhanahu wa taala. Lahul mulk, bagi Allah lah al-mulk, kekuasaan seberataan, walahul hamd, dan segala pujian. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan Allah taala itu terhadap semua sesuatu kuasa. Allah taala kuasa. Bisa ada? Belum lagi. Idz fihi imanun bitauhid. Nah, dan inilah yang disebut dengan iman tauhid. Bahwasanya Allah taala lah yang maha segala-galanya. Dan ini terhimpun dalam surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, ini rukun pertama daripada sifat tawakal. Bagaimana kita bisa tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala? Syarat pertama atau rukun pertamanya adalah ma'rifah, mengenal bahwasanya Allah Subhanahu wa taala maha kuasa, maha mengatur. Adapun kita yang ada usaha, doa, nah itu ya. Adapun hasil akhirnya yang memutuskan kayak Pak sama dengannya ini tambah ini sama dengan ini, nah hasilnya tuh Allah yang mengatur seberataan. Kita ya ada usahanya aja. Sudah kita hitung berataan bujur-bujur, sakanya lain. Ini karena Allah yang mengatur. Dan rencana Allah itu pasti lebih baik, pasti lebih baik. Makanya tadi di ayat surah Al-Baqarah tadi apa? Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah taala selalu mengetahui dan kita tidak mengetahui. Kita ini hakikatnya selalu tidak tahu. Nah, mudah-mudahan bermanfaat. Minta hal minta ridha, subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-Fatihah.